Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernika Smawati, NIM 2121039, ingin menjawab pertanyaan UAS Ulumul Hadis. Yang soalnya pertama yaitu apa perbedaan dari hadis mudallas dan hadis mu'allal. Kalau misalnya hadis mudallas ini adalah hadis yang disembunyikan kecacatannya sehingga semata-mata hadis tersebut dianggap sahih oleh kebanyakan orang sehingga hadis tersebut dapat diterima oleh orang. Berarti intinya menyembunyikan kecacatannya agar diakui kebenaran hadis tersebut. Nah, kalau misalnya hadis mu'allal yaitu hadis yang pada lahirnya tuh sahih, namun setelah dilakukan beberapa penelitian semakin jauh ternyata terdapat begitu banyak kecacatan dalam hadis tersebut sehingga hadis tersebut tidak dapat diperpegangi atau dijadikan hujjah untuk mengamalkan dalam kegiatan sehari-hari. Contoh dari hadis mudallas dan mu'allal yaitu contoh dari hadis mu'allal yaitu yang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Amr bin Dinar dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW mengatakan si penjual dan si pembeli boleh memilih selama belum berpisah. Nah, pada hadis ini illat itu terdapat pada sanadnya. Seharusnya yang meriwayatkan itu adalah Abdullah bin Dinar, bukan Amr bin Dinar. Nah, contoh hadis dari hadis mudallas yaitu contohnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah. Bahwa sesungguhnya dia berkata bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad ketika menikah beliau mengangkat atau mengadakan walimah dengan memasak kurma. Nah, hadis tersini dikatakan bahwa si Ibnu Uyainah itu mendapatkan hadis ini dari Az-Zuhri, sedangkan Zuhri tidak pernah mengeluarkan hadis tersebut. Jadi intinya itu hadis mudallas ini mengeluarkan sesuatu dengan sebab atau yang didasari oleh orang lain, namun orang lain tersebut tidak ada mengeluarkan hadis tersebut. Jadi intinya seolah-olah melakukan rekayasa pada hadis tersebut. Soal nomor 2 yaitu menurut pandangan para pakar mengenai pengamalan hadis maqlub dan mudraj. Nah, menurut sebagai ulama ijma, ulama fikih dan ulama hadis sebagainya menolak untuk mengamalkan hadis ini karena terdapat banyaknya perganti-gantian sanad yang lain, sanad satu dengan yang lain yang tidak ditentukan kejelasan hadis tersebut. Nah, menurut saya alangkah lebih baiknya apabila kita melakukan ceramah atau melakukan dakwah, sebaiknya melakukan atau menggunakan hadis mudraj dan hadis maqlub ini merupakan satu metode yang tidak tepat. Nah, lebih baik kita melakukan atau menggunakan hadis-hadis yang sahih atau mutawatir yang sudah jelas kebenarannya dan dibuktikan pengakuan oleh para ulama lainnya. Nah, soal yang nomor 3 yaitu mengapa hadis atau apa saja syarat yang dikatakan hadis tersebut mutarib. Nah, yang pertama syaratnya apabila perawi terdapat perbedaan sehingga tidak ada titik temu ketika disatukan. Yang kedua yaitu kedua sanadnya itu sama-sama kuat sehingga tidak mungkin untuk ditarjihkan satu dengan yang lainnya. Nah, contoh dari hadis mutarib itu contohnya ada sebuah hadis yang mengatakan bacakanlah Yasin ketika orang hampir mati atau hampir meninggal. Nah, menurut Ibnu Hibban hadis ini sahih, sedangkan menurut Hafiz Abdul Tahir hadis ini dhaif. Nah, dua sanad ini sama-sama kuat sehingga tidak mungkin untuk ditarjihkan satu dengan yang lainnya. Nah, soal yang ketiga. Nah, soal yang keempat yaitu apa yang menjadi faktor-faktor timbulnya hadis maudhu'. Nah, menurut saya yang pertama dikarenakan orang-orang ingin membuat sebuah ajaran baru sehingga mengatasnamakan Rasulullah sehingga mereka bisa lebih dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua, bisa jadi ingin membuat atau menjadi seorang pemimpin dengan mengeluarkan sebuah hadis yang palsu tanpa ganjaran atau tanpa sandaran yang jelas.
Yang ketiga, mereka ingin membuat sesuatu yang baru yang mengatasnamakan Rasulullah, namun padahal belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, jadi bagaimana cara kita menemukan atau menentukan hadis ini palsu atau tidak? Nah, dengan cara melihat sanadnya, matannya, dan isinya. Nah, apabila kita ingin meriwayatkan sebuah hadis atau mengamalkan sebuah hadis dan menjadikan sebuah hadis tersebut sebagai hujjah kita, maka kita harus mendalami ilmu hadis itu bagaimana. Kita harus meneliti hadis tersebut, pantas tidak hadis ini dijadikan amalan dalam kegiatan sehari-hari atau tidak. Apabila hadis itu sahih, maka hujjahkanlah, maka kerjakanlah dan amalkanlah. Namun apabila hadis itu dhaif dan maudhu', maka tinggalkanlah. Terus apa yang menjadi faktor hadis ini menjadi palsu? Yang pertama, begitu banyak zaman sekarang tuh orang-orang mengeluarkan hadis palsu yang mengataskan Nabi Rasulullah SAW. Mereka ingin mengambil keuntungan dari hadis tersebut, sehingga banyaklah dalam yang kita temui pada saat ini hadis-hadis palsu yang banyak beredar. Jadi kita harus berhati-hati dalam mengamalkan sebuah hadis dan menjadikan hadis tersebut sebagai hujjah. Nah, contoh dari hadis maudhu' yaitu Syekh Manna pernah menyebutkan sebuah hadis yang mengatakan apabila kamu ingin mengetahui keilmuan Nabi Adam, ketakwaan Nabi Nuh, dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, maka lihatlah kepada Ali. Nah, hadis ini merupakan hadis palsu dari kaum Rafidah. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam mengamalkan sebuah hadis. Cukup yang sahih-sahih saja yang kita amalkan, jangan sampai maudhu', dhaif, dan lain-lainnya. Karena itu menimbang sebuah amalan sesat satu orang, maka dosanya kita yang menanggung. Jadi mari berhati-hati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Inilah hasil dari UAS yang saya peroleh atau pelajaran yang saya dapatkan selama perkuliahan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.